ke asetku itu akan pilih nih siapa yang saya akan centang, siapa yang saya akan berikan pinjaman. Jadi asetku itu pihak ketiga yang mengelola antara peminjam dengan yang memberikan pinjaman, yang borrow dengan yang borrowernya. Nah, di situ peran teknologinya di situ bermain. Jadi ada aplikasi yang bernama Asetku, mungkin bisa Bapak Ibu lihat di Play Store maupun App Store. Jadi Asetku itu adalah pihak ketiga, third party, yang menyediakan antara aplikasi ini disediakan wadahnya, yang meminjam data, yang memberikan dana, lendingnya itu daftar juga, dan dia memberikan kira-kira berapa jumlah data yang akan diberikan. Nah, pemainnya itu sekarang sudah mulai banyak ya, Bapak sekalian. Jadi, misalkan saya punya dana sekian, saya ambil slot, jadi kita kayak main slot gitu, nanti akan ada kembaliannya dan itu ada biayanya. Modelnya seperti itu memang saat ini sudah ada. Tapi ada juga yang memang pinjaman-pinjaman online yang di luar itu juga ada, Bapak sekalian. Yang penting mereka punya foto dan KTP, foto dengan KTP-nya, syaratnya itu nanti. Makanya jangan heran ketika Bapak Ibu mendengar kasus-kasus pinjaman online yang bunganya luar biasa sekali ya. Bunganya luar biasa sekali. Padahal minjam cuma 10 juta mungkin, nah, bunganya bisa berkali lipat. Nah, itu memang sama halnya dengan kayak petani minjam modal di rentenir seperti itu. Oke, kalau kita dari sisi teknologi pengertiannya berdasarkan dari BI itu teknologi finansial, techfin atau finansial teknologi fintech ya sama saja ya. Gabungan antara keuangan dengan teknologi intinya. Ada jasa keuangan dan teknologi akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Yang awalnya adalah membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, ini dapat melakukan transaksi jarak jauh. Ya, tinggal transfer seperti itu. Kalau dari sisi OJK, Bapak Ibu sekalian, fintech, sebuah industri pada jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi hampir sama. Intinya ada jasa keuangan, ada berkaitan dengan finansial dan ada berkaitan dengan teknologi. Bagaimana kita memadupadankan? Sebagai contoh, misalkan, apakah saya ketika berbicara tentang e-wallet, electronic wallet, itu apakah itu termasuk fintech? Itu pertanyaan yang menarik kan? Kalau e-wallet itu apakah termasuk fintech, Bapak Ibu sekalian? Menurut Bapak Ibu sekalian? Ini saya belum kenal semua ya, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini kayaknya senior nih, Pak Denny nih, Pak Den. Bapak Denny. E-wallet itu apakah termasuk fintech, Pak? Gimana, Pak? E-wallet, electronic wallet, apakah termasuk fintech, Bapak? Kalau dari sisi produk ya memang itu mainannya fintech juga sih sebenarnya. Oke. Tapi? Yang wallet kan yang server base ya. Yes, betul sekali. Jadi intinya adalah ada finansial, ada keuangan, bukan berkaitan dengan transaksi juga, tapi jasa keuangan yang mana dan ada kepadupadan dengan teknologi. Berarti kan tandanya e-wallet juga termasuk Bapak Ibu sekalian. Misalkan saya buat startup based on e-wallet, electronic wallet atau dompet elektronik. Yang mana dompet ini ada orang daftar, dia mengurusi keuangannya. Dia mengurusi keuangannya dengan menggunakan e-wallet yang saya miliki. Otomatis dia pengeluarannya berapa dicatat di e-wallet, sisa saldonya berapa. Tapi itu kan by number. Dia transfer ke saya by number. Uang yang sebenarnya yang dimiliki oleh customer itu diapain? Ya ini bisa jadi ini diputar. Gitu kan. Makanya ini kan ada keuangan, jasa keuangan di situ. Betul sekali. Jadi intinya adalah teknologi finansial ini berkaitan dengan ada dua hal kata kuncinya, yaitu jasa keuangan dengan teknologi. Kalau boleh tahu nih Pak Den, Bang Neo sudah bermain di fintech atau belum ya? Atau mau akan atau bagaimana? Sebenarnya kalau ngomongin dari sisi teknologi, kita memang bagian dari grup ya, yang kolaborasi teknologi. Nah, tapi kalau ngomongin ranah bisnis, ini kan tetap bank, tapi karena kita memang arahnya digital, kita mengarah ke ekosistem yang melibatkan pihak di luar bank, antara lain yaitu fintech dan juga mungkin semacam e-commerce ataupun mungkin penyedia servis tertentu yang kita bisa ajak kolaborasi bersama. Baik.
Jadi dulu saya pernah sharing dengan teman-teman dari Bank BRI itu berkaitan dengan finansial teknologi juga. Saya menyampaikan, Bapak mau tetap berjalan di banknya yang konvensional yang seperti biasa, ada yang nabung, ada yang minjem dan sebagainya, or Bapak akan berinovasi. Itu kalau tidak salah 3 tahun yang lalu sebelum pandemi. Saya ketemunya di Malang dengan beliau-beliau, dan saya menyampaikan bahwa dalam kesehariannya kebutuhan orang adalah satu di bank itu yang paling sering biasanya selain menabung, paling meminjam, borrow. Ketika itu melakukan peminjaman, parameter apa yang Bapak lakukan? Parameter apa? Oh, saya tanya parameter apa yang dibutuhkan ketika saya melakukan pinjaman di bank Bapak? Oh, saya biasalah Mas Andika, biasanya ada jaminannya, apakah itu sertifikat tanah, bla 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 bla, dijelaskan macam-macam. But oke, itu menarik Pak. Tapi kalau misalkan gini Bapak, saya sampaikan dari sisi karena saya juga orang-orang data scientist yang memandang data itu memang luar biasa sekali saat ini perkembangannya, pertumbuhannya. Data, raw data ini kita punya data nasabah, that's it. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita bisa dapatkan dari data tersebut? Itu kan masih raw data, data mentah. Data mentah itu ibaratnya nama, alamat, dan bla bla blanya sudah lengkap. Itu akan berguna jika kita rubah menjadi informasi. Informasi apa yang bisa didapatkan? Nah, data ini kita rubah menjadi sebuah informasi. Informasi apa? Informasi misalkan, mana yang kira-kira pelanggan saya, customer saya, nasabah saya yang kira-kira royal kepada bank saya. Ketika dia royal kepada bank saya lakukan rankingan, maka nanti saya akan memberikan penawaran-penawaran spesial. Itu dari sisi marketingnya. Mana nasabah saya yang kira-kira di daerah mana saja sih nasabah saya itu tersebar? Oh, ternyata di daerah Jakarta, Jakarta Barat paling banyak. Jakarta Timur, Jakarta Selatan bagaimana? Oh, itu menjadi target untuk dijalankan sebuah marketing brand situ. Nah, berbicara tentang hal itu kan kita rubah menjadi informasi. Dari informasi tersebut baru akan ketemu polanya. Dari polanya inilah akan mendapatkan suatu kebijakan atau strategi. Sama Bapak Ibu sekalian. Ketika saya punya data raw, ini datanya udah diapain gitu kan. Nah, saya juga sampaikan ke teman-teman Bank BRI itu, jadi Pak Bu, sekarang itu dunianya adalah data, data dan data. Secara tidak sengaja, secara sadar kita memberikan data kita di secara cuma-cuma di internet. Ya tidak. Misalkan nih, Mas Mas apa nih? Mas Johan nih tiba-tiba jalan-jalan ke misalkan PIK deh, Andai Indah Kapuk ya. Ini misalnya ya, misalkan Masnya lagi makan di sana, Mas kan akan posting di sosial media, posting check-in di sana. Terus misalkan dalam 1 bulan kita lihat nih, oh Mas Johan ini ternyata dia setiap minggu nih kayaknya jalan-jalan terus nih ke mall misalnya nih. Terus itu akan kerekod di datanya si sosial media. Nah, data itu kita bisa grab, kita bisa tarik datanya. Nah, misalnya nih Mas John melakukan pinjaman, dan saya sudah punya datanya Mas John, saya sudah pelajarin ibaratnya bukan ini ya perilaku konsumen atau konsumtifnya Mas Johan. Mas Johan minjem tiba-tiba, saya memberikan penawaran ke Mas Johan. Mas Johan, ini loh ada penawaran dengan bunga rendah bla 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 bla. Nah, dari situ kan misalkan kebetulan nih Mas Johan ini lagi butuh. Karena kita sudah pegang datanya Mas Johan, otomatis approval-nya itu langsung tanpa bla 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 tambah syarat panjang lebar. Jadi saya mengusulkannya seperti ini. Jadikan sosial media, jadikan perilaku sosial media itu menjadi salah satu parameter untuk memberikan ACC atau approval kepada pinjaman seseorang. Dan itu sudah mulai dilakukan. Jadi misalkan Pak Johan nih, Mas Johan ini sedang belanja keluar kota segala macam dalam waktu sebulan, kalau kita kalkulasikan, kita ibaratnya dalam kandang kasarannya saja, berarti sekali makan Mas Johan misalkan di mall ini sekian, di sini sekian, dalam waktu 1 bulan sudah dapat, 6 bulan, 1 tahun, historinya kan sudah ada. Makanya jangan heran ketika Bapak Ibu sekalian misalkan pakai Gmail, di situ akan ada reporting monthly, timeline Bapak Ibu udah kemana. Nah, itu kan kelihatan Bapak Ibu kemana segala macam. Dan itu saya sarankan adalah menjadi bagian dari parameter untuk approval dari sisi pinjaman seperti itu. Dan memang sekarang ini kan kita juga berbicara tentang data.
data ibaratnya konsumtif, data sosial media, yang mana data tersebut yang akan kita olah dan sehingga kita bisa membuat sebuah strategi-strategi yang menarik seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat inovasi disruptif biasanya mengambil segmen pasar tertentu. Kita pernah terpikir nggak Bapak? Mungkin Bank Neo akan membuat sebuah financial teknologi di bidang education. Contoh sederhananya education. Education misalkan memberikan pinjaman, memberikan ibaratnya pinjaman melalui aplikasi yang dibuat oleh Bank Neo, yaitu kepada anak-anak sekolah SMA, SMK. Simpel loh Pak, sederhana loh Pak. Sederhana, but kepikir nggak Bapak kira-kira ada orang yang memang butuh ketika setiap bulan, ketika bayaran SPP, dia kebetulan, mohon maaf tidak ada anggaran, dia melakukan pinjaman, dan pinjaman itu melalui aplikasi yang sudah, itulah fintech. Di situlah kita bermain fintech. Mungkin segmen yang lainnya, maybe, misalkan, ingat, ketika ada demand, ada permintaan, ada teknologi yang campur tangan di situ berkaitan dengan finansial, itulah namanya garis besarnya adalah fintech. Tadi sih kita membuat bisnis misalkan sederhananya saja kita guide yang namanya yang sekarang lagi banyak itu yaitu ojek online, Bapak Ibu sekalian. Ojek online ini pasti biasanya kan ketika ada permasalahan dia lagi butuh dana atau misalkan dananya ketahan oleh beberapa misalkan company-nya masing-masing yang butuh pinjaman, kita sasar aja. Bisa saja seperti itu. Kita buatkan sebuah aplikasi yang memberikan pinjaman khusus ojek online. Kita bisa kerjasama Gojek, Grab, kita bisa kerjasama yang lain. Pilot project misalkan kita kerjasama dengan Gojek. Jadi kita memberikan pinjaman misalnya. Disitulah peran teknologi yang dan finansial, makanya jadilah fintech. Oke, itu. Mengapa sih fintech? Kenapa sih muncul financial teknologi ini? Ada teknologi ya, karena saat ini bagi masyarakat, nah kalau seperti saya sampaikan tadi Bapak-Ibu sekalian, mau minjem uang memang harus jelas ini alamatnya, harus ada jaminannya, mungkin bagi level-level tertentu ya syarat-syarat tertentu dengan kondisi tertentu itu. Perbankan tidak salah, Bapak Ibu sekalian, karena bisa jadi juga takutnya adalah ada kredit macet lah, ada permasalahan di tengah jalan, dia harus bagaimana, harus ada dengan segala macam. Tetapi kan kalau kita lihat kebutuhan masyarakat yang saat ini sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, ketika untuk pembayaran sekolah, saya butuhnya misalkan 1 juta, 2 juta, atau misalkan 5 juta untuk membayar SPP sekolah anak, misalkan. Ketika saya melakukan jaminan di perbankan, Bapak Ibu sekalian, Oke. Kalau saya ganti background nanti muka saya nggak kelihatan, Mbak. Jadi di rumah ini banyak ini barang, nggak apa-apa. Besok ya, besok kalau mau foto besok kerja, besok di kantor. Sorry. Oke, misalkan gini. Jadi misalkan saya melakukan pinjaman online, pinjaman online. Saya butuh dana nih untuk anak sekolah. Otomatis saya akan mencari dong alternatif. Yang saat ini misalkan rentenir datang dengan menawarkan, Ibu ini ada pinjaman online, bukan online ya, sorry, ini ada dana, butuh duit nggak, saya kasih pinjaman dengan bunganya sekian. Ya itu sekarang diaplikasikan, dibuat aplikasinya, dan aplikasinya inilah yang nanti digunakan untuk melakukan pembayaran juga atau transaksinya di situ. Jadi masyarakat mencari alternatif lain pendanaan selain dari bank konvensional. Makanya muncullah ide fintech ini. Bisa jadi kita sasar misalkan masyarakat di segmentasi yang menengah ke bawah atau yang ada di bawah juga, walaupun ibaratnya sederhana kecil, nah, sama asetku itu juga seperti itu Bapak sekalian. Peminjamnya itu dari berbagai macam segmen Bapak sekalian. Ada yang TNI, ada yang pelajar, mahasiswa. Itu meminjamnya nggak banyak Bapak sekalian. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 200.000, ada macam-macam Bapak sekalian. Dan itu nanti kita sebagai peminjamnya memberikan pinjaman, kita upload dulu, bukan approve ya, kita top up dulu dana kita berapa, nanti kita pecah, kita kasih pinjam ke siapa saja, kita kasih pinjam ke yang lainnya. Nah, kita
centang, nanti dalam jangka waktu 10 hari, maybe 20 hari, atau sebulan, itu akan kembali dana kita dengan